Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Fauzan Riyadi, NPM saya 21072101170. Saya akan menjelaskan tentang akidah Islam. Setiap orang yang mengaku sebagai muslim harus memiliki akidah yang benar terhadap Islam. Akidah berasal dari kata al-aqdu, yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Maka kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringnya. Sedangkan dalam Islam, akidah Islam adalah ikatan keimanan yang kuat atas segala sesuatu yang asalnya dari Allah dan Rasul. Karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam akidah Islam, mempercayai atau mengimani tidak hanya lisan, tetapi hati hingga perbuatan juga kepada ajaran Allah dan Rasulullah, tanpa ada terbersit keraguan sedikit pun dan menjalani perkara yang ada dengan berbekal ajaran Allah dan Rasulullah semata. Secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman yang itu kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, dan hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Contoh akidah Islam: beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan meyakini sepenuh hati tanpa ragu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengerjakan sholat dan puasa serta ibadah jamaah, misalnya melakukan sholat berjamaah, memuliakan orang tua, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Dalam Al-Quran, akidah Islam yang dijelaskan dalam surah An-Anfal ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu stajibul lillahi wa walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup akidah. Pengertian ruang lingkup akidah adalah kajian akidah yang menyangkut keyakinan umat Islam atau iman, karena itulah secara formal ajaran dan dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sistematika yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup akidah seperti berikut ini. 1. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, perbuatan-perbuatan af'al Allah dan sebagainya. Nomor 2. Nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan sebagainya. 3. Ruhaniyat. Ruhaniyat adalah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. 4. Sam'iyat. Yang terakhir yaitu sam'iyat artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Kita akan masuk ketiga, yaitu sumber akidah Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk keterangan konsep baik yang bersifat global maupun yang bersifat rinci, tersurat maupun tersirat, dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar.
Oleh karena itu sepatutnya umat Islam untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua. Menurut bahasa hadis merupakan sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syariah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Adapun jenis hadis yang hadis fi'liyah perbuatan Nabi Muhammad SAW, hadis kauliyah ucapan, dan hadis takriyah perbuatan sebagai para sahabat Nabi. Terima kasih, itu aja yang mau saya bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.